Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya percaya berkat dan kemurahan Tuhan selalu akan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus baik, Dia selalu ada menemani, bersama-sama dengan kita memberi kekuatan, pertolongan dan berkat-berkat-Nya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Tuhan selalu limpahkan atas kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sudah sediakan berkat baru bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang murid SMA memukul gurunya. Pihak sekolah memanggil orang tuanya, memberikan wejangan agar menasehati anaknya. Tapi orang tuanya tidak terima. Mereka marah dan malah melaporkan guru yang dipukul anaknya itu ke polisi. Apa yang akan terjadi dengan anak yang dibela orang tuanya seperti demikian? Kalau kesalahannya terus-menerus dibela, anak akan tumbuh tanpa etika dan nilai kebenaran. Dan parahnya, anak seperti ini bisa bertumbuh menjadi jahat. Orang tua terkadang salah dalam bertindak, ingin berbuat baik dengan membela anak, tapi kebaikannya justru menjadi dosa. Kita perhatikan dalam Yakobus 4 ayat 17 ini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dari ayat ini saudara, kita masuk dalam satu level baru tentang dosa. Dosa bukan hanya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, dan berbagai hal lainnya. Tapi dosa di sini mempunyai sebuah definisi yang mungkin kita seringkali tidak penuhi, yaitu kalau kita sudah tahu harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, maka itu adalah dosa. Kalau anak berbuat jahat dan tidak ditegur, malah dimanjain, maka kita sebenarnya sedang berbuat dosa, saudara. Anak yang nakal harus ditegur supaya dia menjadi baik. Kalau kita membiarkan kesalahan tanpa menegurnya, maka kita dipandang berdosa di hadapan Tuhan. Ada seorang tokoh dalam Alkitab bernama Imam Eli. Kisah hidupnya tercatat dalam kitab 1 Samuel. Imam Eli ini punya dua anak laki-laki bernama Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas juga adalah imam karena mereka adalah anak-anak dari imam. Kita tahu dalam Perjanjian Lama bagaimana aturan seorang imam. Orang yang dikatakan imam, yang dapat menjalankan fungsi sebagai imam, haruslah keturunan imam. Dan keimamatan ini otomatis. Kalau ayahnya imam, maka anaknya juga pasti imam. Tapi ada hal yang buruk tentang Hofni dan Pinehas. Sekalipun mereka adalah imam dan anak imam juga, mereka malah melakukan hal yang tidak berkenan. Mereka mencuri uang yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan mereka juga melakukan perzinahan. Imam Eli tahu apa yang dilakukan Hofni dan Pinehas, tapi dia tidak menegur anak-anaknya itu. Dan karena hal itu Tuhan menegur Imam Eli melalui Samuel. Tuhan tidak berkenan atas apa yang dilakukan Imam Eli. Mungkin Imam Eli ingin berbuat baik, kelihatannya baik terhadap anak-anaknya, tapi kebaikannya justru menjadi dosa bagi Imam Eli. Dan apa yang dianggap baik itu
juga membuat anak-anaknya terus hidup dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan sejati adalah melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Definisi kebaikan kita dengan kebaikan Tuhan seringkali berbeda, saudara. Maka itu hati-hati, jangan sampai apa yang kita pandang baik, ternyata itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita sudah tahu harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, maka kita berdosa. Mari berbuat yang baik seturut dengan firman Tuhan, bukan seturut dengan pikiran kita sendiri, agar kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali menolong kami untuk mengerti lebih dalam akan kehendak-Mu, mengenal-Mu lebih lagi, dan dikuatkan untuk hidup terus dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami masuk dalam level yang baru, yaitu hidup berbuat baik seturut dengan firman Tuhan, bukan menurut apa yang kami definisikan sebagai kebaikan, menurut pandangan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, lindungi dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.